kita menggunakan port sentry, ya, kemudian minggu depan kita menggunakan tripwire. Nah, kalau tripwire ini mendeteksi anomali ya, terkait dengan perubahan file system, ya, entah ada yang merubah file, ada yang mendelete file, misalnya gitu ya, ada yang melakukan perubahan file, memodifikasi file, kemudian menambahkan file ataupun folder, ya, meng-create folder, mendelete folder, memodifikasi folder dan lain-lain. Tapi kalau port sentry, ya, itu mendeteksi port, ya, mendeteksi port yang berjalan. Nah, kemudian port ini menangkap adanya aktivitas-aktivitas yang anomali atau ilegal. Nah, aktivitas ini ya akan dibandingkan dengan konfigurasi yang ada di port sentry. Ya, jika kondisinya ini dikatakan sebagai kondisi yang masuk ke kategori anomali, ya, maka oleh port sentry dimasukkan ke ya, ke status atau kondisi ya intrusi. Ya, kemudian port sentry ya menghubungi firewall ya untuk melakukan blocking. Ya, kurang lebih begitu ya. Yang ketiga adalah snort. Ya, ada pernah dengar ya snort ya. Nah, kalau snort ini ya mirip prinsip kerjanya dengan antivirus. Ya. Jadi menggunakan database ya yang setiap saat itu selalu bertambah database-nya. Nah, database ini apa? Database ini berisi informasi-informasi yang ada di internet atau yang ada di dunia. Jadi ada kontributor ya yang memberikan penambahan ya kondisi-kondisi anomali yang baru. Ya, mirip dengan antivirus. Ya, jika ada virus yang baru ya maka ada informasi yang ditambahkan di database. Nah, cara mengenali apakah aktivitas itu dikatakan legal, dikatakan ilegal, ya dikatakan normal atau anomali, ya, itu menggunakan ya biasanya menggunakan AI, ya jadi menggunakan kecerdasan buatan ya untuk mengenali aktivitas-aktivitas ya, yang tidak normal atau anomali. Ya, kemudian dimasukkan ke ke kondisi yang yang anomali ya atau kondisi yang dikategorikan sebagai kondisi ya yang intrusi. Kemudian sama ya dengan port sentry maupun tripwire ya. Jika kondisinya dikatakan sebagai anomali, ya, kemudian snort menghubungi firewall untuk melakukan blocking. Suara saya apakah bisa terdengar? Halo? Terdengar ya suara saya ya? Halo, tes. Terdengar, Pak. Oke. Oke. Kemudian teknik yang lain ada juga namanya honeypot. Tapi nanti di malam ini tidak perlu kita coba ya honeypot ini. Ya. Nah, honeypot ini beda. Ya. Honeypot ini memberikan atau menginstal server ini ya, server tiruan ya, dengan maksud atau dengan tujuan supaya server tiruan ini dihack oleh orang, dihack oleh banyak orang. Jadi ada server aslinya, ya, kemudian dibuat server tiruannya. Nah, di mana server tiruannya ini dibiarkan ya terbuka semua, dibiarkan dalam kondisi yang tidak aman. Ya, dengan harapan ya attacker hacker yang ada di internet itu menyerang server yang tidak aman tadi. Ya, sama dengan ini ya, sama dengan filosofi dari namanya honeypot, berarti dipasangi sebuah sebuah jana yang berisi madu gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengundang tawon gitu ya, mengundang lah banyak 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 serangga untuk masuk ke perangkapnya. Nah, gitu. Nah, artinya server tiruan tadi digunakan ya untuk memasang perangkap supaya attacker-hacker itu ya masuk ke situ. Nah, dengan demikian ya segala tindakan yang dilakukan oleh hacker atau attacker ya bisa diklasifikasikan oleh admin jaringan. Sehingga admin jaringan bisa mengantisipasi ya, adanya berbagai macam jenis serangan. Ya, kemudian diaplikasikan di server aslinya ya untuk mengantisipasi ya serangan-serangan yang sering terjadi ya yang sudah dideteksi oleh admin jaringan di honeypot. Ya, tapi malam ini tidak perlu Anda lakukan, ya cukup
port entry saja. Nah, untuk itu, ya, silakan disiapkan 2 virtual OS, ya, satu sebagai server IDS, port entry, kemudian satunya, ya, sebagai attacker. Ya, di sini sudah saya siapkan, 2 OS, ya, Debian sebelah kiri, kemudian Kali Linux sebelah kanan. Kali Linux saya fungsikan sebagai server IDS, dengan Debian saya fungsikan sebagai, attacker, gitu ya. Nah, setelah itu, ya, silakan Anda install, ya, Anda install, Port-Sentry, ya, dengan perintah ini, apt get install, Port-Sentry. Ini saya ini ya, saya demokan. Oke. Nah, di sini komputer kali saya, ya, IP-nya saya cek, ya, ifconfig IP-nya adalah 192.168.74.140, sedangkan klien atau attacker, ya, IP-nya adalah 138. Oke, saya pastikan, ya, attacker bisa ping, ya, bisa ping ke server, oke, nggak ada masalah. Ya, kemudian kita install apt get install Port-Sentry. Nah, di komputer saya sudah terinstall, ya, sudah terinstall ya, ya sudah terinstall. Kemudian, ya, kita masuk ke konfigurasi. Ya, saya pakai Vim ya, Vim. Ya, saya menyesuaikan yang ada di modul operatif. Kalau Anda tidak familiar dengan Vim, silakan menggunakan Nano. Ya, portsentry.conf. Nah, ini ya. Silakan dicari. Nah, ini ya. Silakan dicari ini. Blok GDP yang diberi nilai 1. Ya, yang lainnya biarkan aslinya. Halo, suara saya apakah masih bisa terdengar? Masih bisa masih bisa diikuti? Halo, suara saya masih bisa diikuti ya? Masih ya? Bisa, Pak. Nah, ini saya cari ya di posentry.com. Nah, ketemulah di sini posentry.com. Nah, ini ketemulah blok UDP dan TCP. Nah, di sini ada keterangan, ya, ada keterangan. Kalau 0 itu artinya do not block, ya, UDP TCP scan. Artinya, ya, intrusi deteksi ini tidak akan berjalan, ya, karena tidak dilakukan proses blocking. Ya, jadi ditemukan kondisi anomali, tetapi tidak melakukan block. Ya, jadi tidak ada manfaatnya. Nah, untuk itu, ya, silakan dirubah menjadi block. Ya, ini kita rubah menjadi 1. Nah, gitu ya, kita rubah menjadi 1. Nah, seperti ini. Kalau itu kita simpan. Ya, sekali lagi kalau tidak familiar dengan Vim, silakan gunakan Nano. Saya enter. Oke, sudah saya simpan, ya, di mana yang tadinya 0 saya rubah menjadi 1. Ya, artinya ada fungsi untuk melakukan filtering atau blocking. Nah, setelah itu kita apa? Kita lakukan, ya, restart. Ya, kita lakukan restart. Nah, di sini ada catatan. Setting di atas lihat bahwa jika IP attacker yang mencoba melakukan scanning, maka akan diblok dengan 2 cara. Nah, akan di-kill atau dimasukkan ke ini ya, ke firewall, ya, dengan action reject. Ya, atau dimasukkan ke ETC, ya, ETC host deny. Ya, gitu ya, ETC host deny. Oke, bisa diterima ya. Nah, ini sudah kita rubah, ini catatannya ya. Setelah itu, ya, langkah ketiga kita edit post entry ignore static. Nah, ini kita edit. Nah, coba saya demokan. Ya, ini ya, kita edit. Saya pakai Vim ya, sesuaikan dengan modul. Ya, post entry, kemudian post entry ignore. Ya, ignore static. Itu artinya apa? Nah, ini ada keterangan di sini. Artinya adalah IP-nya tidak diblokir. Ya, IP yang tidak masuk ke blokir. Nah, ini kita masukkan. Nah, yang di-ignore, yang tidak diblokir kita masukkan. Nah, di sini kita ambil contoh ini ya, IP-nya. Ya, yang tidak ikut diblokir. Nah, ini yang tidak ikut diblokir, ya, IP kita sendiri, IP dari server itu sendiri, ya, dan any network. Nah, coba saya matikan yang ini.
Ya, saya sesuaikan dengan modul, misalnya ini saya matikan, ya, kemudian saya tambahkan, ya, 192, 168, 740 misalnya, ya, 740, traffic, ya, 32, misalnya gitu, ya, atau satu lah, 1, traffic, 32, misalnya, saya simpan. Nah, itu artinya IP localhost tidak ikut diblokir. Ya, ya, IP localhost tidak ikut diblokir kalau terjadi intrusi. Oke, setelah itu, ya, setelah itu yang keempat, ya, default host entry, ya, kita ya masukkan ke mode TCP dan UDP. Ya, Vim, ya, etc default, ya, default, yang host entry. Nah ini sudah benar, sudah TCP dan UDP, tidak perlu kita rubah. Ya, kita keluar saja. Ya, mode TCP berarti untuk mendeteksi anomali pada protokol TCP, sedangkan UDP untuk eh, mendeteksi anomali pada protokol UDP. Setelah itu kita restart ini ya. Setelah itu port sentrinya kita restart. DTC, ini.d, ya kemudian port sentri, ya restart. Nah, seperti itu. Nah, jalan ya. Nah, gimana taunya jalan? Kita beri pemain SAX, ya grab, ya ports entry. Nah, ini ya. Sorry, salah ketik. Salah ketik ports entry. Nah, ya gitu ya. Ya, berarti sudah berjalan. Ya, kemudian kita til. Ya, saya buka tab baru. Ini, saya til, ya, WinF, ya, kemudian var log, ya, kemudian syslog. Ya, sorry, var log syslog. Til WinF, kemudian var log. Sorry, ini tidak ada. Port entry coba. Syslog, kok tidak ada syslog. Oke, ini masih banyak. Ya, bentar ya, kita cari var, ya, kemudian log, ya, kemudian sys. Oke, bawah. Oke, kita ini gini aja lah. SAX, grab, ya, grab, ports entry. Oke, setelah itu, ya, kalau sudah jalan, ya, kemudian kita lakukan nmap. Ya, nmap di komputer itu sendiri. Ya, di localhost dari Linux. Nmap localhost. Nah, seperti ini. Ya, ini belum kelihatan. Ya, yang berjalan sebentar, saya start lagi. Ini .d, port entry-nya saya restart lagi. Ya, saya start aja lah, start sini. Ya, bisa ini diikuti, halo? Halo, apakah bisa diikuti? Bisa ya diikuti ya? Halo, bisa diikuti? Oke, nah setelah itu lakukan, nanti di komputer Anda lakukan ini ya. Ya, di komputer saya sesuatu ya tidak keluar, nanti di komputer Anda silakan dilakukan tim ini. Setelah itu di komputer attacker, ya lakukan nmap ke komputer server. Ya, yang ini lakukan nmap. Nah, seperti ini, min S kecil, S besar, ya, kemudian 192, 168, 74, 140, ya, enter. Nah, nanti kalau til, ya, ini jalan, ya, sistemnya ini jalan, ya, Anda akan melihat bahwa ada attacker yang berusaha untuk melakukan scanning, ya, nanti kelihatan di sini. Ya, dia, halo, bisa diterima? Bisa diterima ya?
Pak, untuk firewalk-nya tadi kenapa nggak bisa ya, yang global? Ini kemungkinan saya apa, misalnya ada yang kurang. Nanti silakan Anda misal misal ulang ya. Berarti perlu di get update, Pak. Iya, 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 apt get update dulu, gitu ya. Ya nanti kalau sudah keluar silakan di min-f farlog syslog. Oke, bisa terima ya? Oke, setelah itu ya nanti akan Anda, apa, amati, ya di sana ada apa, aktivitas ilegal yang berasal dari, ya komputer attacker. Kemudian setelah itu, ya silakan ganti dengan perintah ini, ya perintah ini. Jadi yang ini adalah dipakai untuk, melakukan hacking, ya three-way handshake, synchronize, ya synchronize. Kemudian silakan Anda ganti dengan full open scan, ya diganti dengan ini, min-st. Ini berarti full open scan, jadi scan-nya dibuka untuk semua jenis, scanning, ya. Ya, yang ini lebih ini, ya lebih arah, ya, scanning-nya. Nah, setelah itu, ya Anda cek targetnya, apakah ETC host deny, ya itu mengalami perubahan. Ya, ETC host deny apakah mengalami perubahan. Ya, di komputer, ya, di komputer server. Ya, Anda cek, ya, ETC host deny. Anda cek, ya coba saya cek host deny. Nah, saya cek. Ya, di sini belum ada perubahan. Ya, jadi kalau karena kenapa belum ada perubahan, ini saya matikan. Ya, ini saya matikan. Nah, nanti kalau ini berjalan, ini pasti berubah. Ya, host deny-nya akan terisi ya seperti ini. Ya, akan terisi host deny. Jadi otomatis akan diblok ya oleh firewall. Ya, dalam hal ini oleh ETC host deny akan otomatis terblokir. Oke, bisa terima ya. Ya, kemudian langkah ke-11 hapus rule-nya. Ya, rule dari ETC host deny silakan dihapus. Ya, ini silakan dikembalikan ke kondisi awal lagi. Ya, kemudian Anda ganti dengan advanced TCP. Ya, ini Anda ganti dengan advanced TCP. Ya, jadi protokolnya kita ganti dengan protokol TCP mode advance. Ya, PIM, ya gitu ya, PIM ETC, ya default, ya ports entry. Nah, ini Anda ganti ya A TCP dan A UDP. Ya, maknanya adalah advance TCP dan advance UDP. Gitu ya. Jadi protokolnya lebih luas lagi. Ya. Kemudian, ya setelah itu Anda ganti. Ya. Port entry konfigurasinya Anda ganti. Ya. Kill host deny, all target deny. Ya, Anda ganti. Bisa terima ya? Halo, bisa terima ya? Ya. Nah, ini Anda komen yang ini. Ya. Di mana cara komennya? Ya, ini. PIM ETC ya ports entry on. Ini kan. Ya, kita cari itu ya. Karena saya pakil, saya cari dengan slash ya saya cari kill host. Nah, ini ketemu ya. Ini ketemu kill host. Nah, ini ketemu. Kill host deny. Ya, kemudian all target deny. Ya, ini kan. Nah, ini silakan Anda ini Anda uncomment. Nah, Anda kasih tata crash. Ya, setelah itu buka pada perintah berikutnya. Kill root. Ya, Anda buka kill root. Ya, kill root ya. Ya, slash kill root. Ya, saya cari. Ya, nanti Anda cari itu, ya kemudian Anda buka. Ya, sebentar saya. Nah, ini ketemu ya, sini ya. Nah, ini kill root. Nah, ini ketemu. Ya, kill root IP tables. Nah, ini ketemu ya. Ini kill root. Ya, kemudian IP tables. Ya, kemudian min i input. Ya, target G drop.
Nah ini atau reject, silakan. Nah ini silakan Anda, gunakan. Ini kan sudah terbuka ya ini ya. Ya. Kalau nggak pas silakan Anda rubah, sesuaikan dengan model praktikum. Oke, bisa terima ya? Halo halo, bisa diterima? Halo? Halo halo, tes. Ya, ini kan? Ya, Min drop. Nah ini, silakan ini di-uncomment. Nah, ini kita aktifkan. Nah, root has been IP tables min I input, min S, ya, kemudian target J-drop. Oke, bisa terima ya? Nah, ini aktif sekarang. Setelah itu silakan di restart lagi. Nah, ini kita simpan, ya, kemudian di restart kembali. Nah, ini di restart lagi. Ya, pastikan jalan. Ya, kemudian tail lagi, ya, tail min F, ya, varlock syslog, ya, kemudian ya lakukan ya apa itu lakukan hacking lagi ya di komputer sini. Ya, lakukan seperti ini lagi. Ya, kemudian ya rubah dengan swin-st. Lakukan seperti ini. Nanti silakan Anda amati ya tampilan dari tail minf varlock syslog. Bisa diterima? Halo? Halo halo, bisa ya? Ya. Ya, setelah itu ya Anda cek IP tables min nl. Apa yang terjadi? Kalau berhasil ya nanti akan masuk ya terisi otomatis. Ya, nanti akan terisi otomatis rule yang ada di IP tables, yaitu di rule input, ya. Nanti ada IP tertentu, kemudian di drop IP-nya. Oke, bisa terima ya? Halo, ada yang tanyakan sampai sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Halo, 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 halo. Suara saya, apakah masih bisa didengarkan? Dengar, Pak. Oke, oke, baik. Kalau bisa didengarkan, silakan dicoba. Ya. Apakah bisa ini dicoba? Atau ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Nah, setelah itu nanti kalau Anda sudah selesai semua praktikumnya, jangan lupa di-uninstall. Ya, di-uninstall. Kalau Anda tidak meng-uninstall ini, ya praktikum minggu depan Anda pasti akan bingung, ya. Karena tiba-tiba ya GTC host deny, ya, ada rule yang masuk. IP tables ada rule yang masuk. Ya, sehingga Anda tidak bisa nge-ping, Anda tidak bisa SSH, Anda tidak bisa FTP, ya, dan lain-lain. Oke, bisa diterima? Ya, bisa diterima? Halo? Bisa ya? Pak. Oke, kalau bisa silakan dicoba. Ya, saya saya standby. Ya, ya paralel karena saya ada kegiatan. Ya, saya standby. Ya, saya paralel. Nanti silakan ditanyakan jika ada yang ditanyakan. Ya. Boleh menggunakan suara, boleh menggunakan chat. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan sebelum saya ke mode standby? Ya, nanti di jam 8.20 ya nanti saya switch ininya apa absensinya ke kelas LG. Saya switch ke kelas LG. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke mode standby, ya, apakah ada yang tanyakan, adik-adik? Bisa diterima? Halo, bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa. Ya, baik. Kalau bisa diterima, silakan dicoba. Oke ya. Ya, tolong dicoba ya, saya standby ya. Ya, sekali lagi nanti jam 8.20 ya. Absensinya saya switch ke kelas LG. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. ya, saya standby ya.
Ya, saya stop sharing komputer saya, ya silakan Anda coba. Jika ada yang tanyakan silakan disampaikan, jika semuanya baik-baik saja silakan diteruskan, ya. Dan kalau, kalau lancar-lancar saja silakan, boleh log out, ya. Saya tetap standby untuk, eee, memastikan bahwa ada yang bertanya, ya, ada yang mengalami kendala, ya, dan lain-lain. Oke, silakan dicoba dulu. Ya, saya stop sharing komputer saya.